keadaan tenang. Dalam arti aku jangan dibikin banyak beban. Aku nggak mau stres mikir ini, mikir itu gitu ya. Nah, terus aku mau hamil dalam keadaan happy gitu ya. Jadi aku, menurut kalian wajar nggak sih aku ada perjanjian kayak hitam di atas putih tuh? Menurut kalian gimana? Gimana guys? Menurut kalian itu wajar nggak? Wajar, Mam. Enggak, itu justru nggak ruwet, Kak. Karena apa? Gini loh, Kak. Kalau ada yang bilang ruwet, berarti kalian itu nggak mikir dampak ke depan gitu loh. Maksudnya, anak itu harus dijamin kebahagiaannya gitu loh. Jangan sampai aku melahirkan anak tapi dalam situasi rumah yang belum siap gitu ya, dalam emosi, kestabilan pemikiran gitu ya. Jadi aku tuh udah kayak siapin nih ya, karena rumah ini cuma ada 2 kamar. Nah, kamar satu tuh kamar untuk baju-baju aku aja ya. Jadi aku dari sekarang tuh udah mikir, kalau memang mau punya anak berarti harus bangun rumah lagi nih. Bangun nih, atap harus dibobol nih, harus bikin harus bikin ruangan. Walaupun ibaratnya nanti pindah ke bukit, tetap di sini harus disiapin untuk anak gitu. Wajar, Kak. Iya, soalnya aku nggak mau, Kak, intinya aku nggak mau punya anak, terus anakku melihat ibu bapaknya ribut-ribut. Aku nggak mau. Aku tidak mau, ya. Aku mau anak itu tidak seperti backgroundku atau backgroundnya Papi Jering, yang dimana orang tuanya tuh cekcok aja terus. Nggak mau aku. Karena aku tahu traumanya itu sepanjang masa, gitu ya. Ini bukan ruwet ya, tapi ini adalah bagaimana sikap kita bertanggung jawab kepada manusia. Bayi itu kan manusia, yang dimana kita yang mau, bukan bayi itu yang mau. Bener gak sih, Nek? Coba deh, misalkan aku egois nih, pengen punya anak, tapi begitu anak lahir, ternyata aku atau Papi Jering tidak begitu pintar merawat. Kak, makasih loh ya. Gitu. Ini bukan ruwet, gitu ya. Kalau kakaknya belum nikah, pasti kakak akan bilang gitu. Tapi nanti kalau kakak udah nikah, kakak tahu deh. Gitu loh. Gitu. Bener gak sih, Nek? Menurut kalian aja, Nek. Karena gini, guys. Banyak nih ya, ada orang, bahkan ini dari sekelilingku ya, dia bilang kayak gini. Cepetan punya anak. Kalau punya anak itu nanti suami makin sayang. Enggak juga. Ada sebagian orang sudah punya anak, suaminya selingkuh, gitu loh. Alasannya karena tubuh istrinya berubah, terus alasannya karena sibuk sama anak. Jadi jangan anak itu dijadikan patokan perekat rumah tangga. Enggak, mungkin sebagian ada, tapi sebagian itu banyak yang hancur, Kak. Maka dari itu aku harus ada hitam di atas putih gitu ya. Harus menggunakan lawyer. Aku nggak mau. Aku nih ibaratnya gini ya. Aku punya anak sama Papi Jering ini kan susah ya. Jangan sampai aku mendapatkan anak itu, terus tiba-tiba nanti aku tidak rawat dengan baik. Aku nggak mau. Aku nggak mau ya. Karena apa? Duit IVF, duit bayi tabung tuh kenceng, gede banget ya. Biaya itu besar. Dapat anaknya sulit. Bahkan kalau misalkan itu udah diwujudkan oleh Tuhan, kan semua kan Tuhan yang berkehendak ya, kita cuma berusaha. Nah, kalau Tuhan udah, oke, saya kasih kamu keturunan, terus tiba-tiba udah dikasih keturunan hanya untuk memuaskan validasi orang, nih loh aku udah bisa hamil nih loh aku udah punya anak nih, lo mau apa? Aku nggak mau kayak gitu loh. Pokoknya aku mau gimana caranya anakku tuh penuh kebahagiaan, terutama batin. Jangan sampai kayak gue gitu. Bener gak sih, Nek? Iya kan? Gak mau gue. Dan aku gak mau punya anak pecicilan ya. Aku gak mau punya anak yang nakal gitu. Nakal dalam batas wajar, oke. Tapi kalau nakalnya udah mengganggu kebahagiaan anak orang lain, aku gak mau. Aku harus menjadi gini, aku mendapatkan anak itu kan sulit ya. Jadi nanti ketika aku menjadi ibu, kemungkinan aku pastikan aku akan menjadi ibu yang benar-benar menjaga anakku. Gak mau aku anakku kurang ajar sama orang, gak mau aku.
Eh, eh, eh. Heeh. Nggak mau aku. Gini ya, aku boleh gagal dalam sebagian takdir hidupku, tapi aku nggak boleh gagal jadi orang tua dan aku nggak boleh gagal jadi seorang ibu, bahkan aku nggak boleh gagal mendidik anakku. Itu yang aku udah mulai terapkan. Aku bakal kecewa berat sama diriku, bahkan aku bakal menyalahkan diriku kalau aku nggak bisa menjaga anakku, bahkan aku gagal menjadi orang tua. Aku udah bilang sama Papi Jering, "Pa, kalau kamu nanti punya anak sama aku, tolong ya, kalau kamu ribut sama aku, jangan di depan anakku." Aku bilang kayak gitu. Karena apa? Papi Jering tuh tipe kalau orang yang kalau ribut itu nggak tahu tempat gitu ya. Dalam arti misalkan lagi jalan di depan umum sama aku nih, dia lagi tiba-tiba emosinya tuh kayak tiba-tiba lagi nggak enak gitu ya. Nanti dia marah itu di depan umum kayak gitu. Nah itu aku yang malu, aku nggak mau. Nah aku udah bilang sama dia, kalau misalkan kamu mau punya anak, tolong satu, kamu harus bisa membawa emosimu. Misalkan kamu depan umum nih, jalan sama aku sama anakmu, apalagi anakmu udah mulai ngerti gitu ya. Kalau kamu lagi kesel sama aku, jangan depan anak. Ada baiknya kita pulang ke rumah, nanti di kamar obrolin baik-baik. Jangan sampai anak itu denger. Jangan sampai ibaratnya anak itu kayak ngelihat, itu kok mama bapakku cekcok, bukan cekcok ya, pasti mereka nggak ngerti ya. Itu kok emak bapakku obrolannya kok nadanya tinggi. Nah aku udah suruh Papi Jering untuk jangan kamu mulai kurangi nada tinggimu, mulai kurangi emosian yang kayak menggerutu nggak jelas. Itu aku udah suruh. Pokoknya tuh aku harus catat dalam hitam di atas putih. Aku pokoknya nggak mau, pokoknya aku mau punya anak dalam keadaan bahagia, lahir dan batin gitu ya. Bener nggak sih? Bener nggak sih menurut kalian tuh bener nggak? Karena aku nggak mau kayak berdosa, aku yang mau anak itu, pas lahir anak itu ternyata penuh kekecewaan gitu loh. Nggak mau aku. Bener nggak sih, Nek? Gitu ya. Terus aku mau ajarin, aku nggak mau jadi ibu yang minta-minta uang sama anakku. Gitu ya. Jadi aku akan, misalkan nih ya, misal. Kalau aku kan udah punya tabungan sendiri, maksudnya gini ya. Aku nggak mau kayak, kalau anakku mau bantu atau ngasih aku uang, itu atas dirinya. Tapi bukan kayak aku menuntut, oh kamu harus biayain aku karena aku itu udah melahirkan kamu. Aku nggak mau kayak gitu. Biarkan anak itu nanti dia yang ngasih karena memang dia menghormati, atau mah ini loh hadiah dari dede untuk mama karena dede baru keterima kerja. Misal kayak gitu ya. It's okay, nggak apa-apa. Tapi kamu nggak usah terus-terusan kayak ngasih uang terus. Aku nggak mau. Karena anak bukan sapi perah gitu ya. Aku udah ngasih tahu Papi Jering, Pak, nanti kalau kita punya anak, kita nggak boleh minta duit anak ya. Makanya dari sekarang tabungan harus disiapkan. Terus ibaratnya masa tuaku sama Papi Jering ini udah enak, udah jangan sampai kita menjadi orang tua yang merepotkan anak. Karena apa? Anak itu bakal punya cita-citanya sendiri, punya kemauannya sendiri. Ibaratnya dia akan punya masa depannya sendiri. Jangan sampai dia menjadi sandwich generation. Aku udah berpikir kayak gitu loh, Kak. Menurut kalian tuh aku menurut kalian tuh gini ya, pemikiranku terlalu jauh atau gimana? Wajar nggak sih? Menurut kalian tuh karena gini ya, aku pribadi ini kan gini ya, aku pribadi ini kan anak yang mengurus 2 adik dan ibuku. Jadi aku tuh kayak tulang punggung. Aku tahu rasanya dan aku belajar dari situ untuk mengkat. Oh, aku nggak boleh nih, nanti kalau aku punya anak, aku nggak boleh anakku merasakan seperti aku. Cukup aku aja, gitu. Bener nggak sih? Waktu ini tuh waktu aku gagal IVF, itu tuh aku tahu nggak sih Kak? Aku tuh gini ya. Kalian tahu nggak sih? Waktu gagal IVF pertama, itu tuh kayak aku akan jadi ibu yang baik nggak sih? Kira-kira aku pantas nggak sih jadi ibu? Masa sih aku akan jadi ibu kayak gitu loh, kayak nggak percaya gitu loh. Terus belum lagi si Papi Jering itu pas lagi habis ditanam embrio, ranjang rumah sakitku tuh digoyang sama dia. Jadi kayak nggak tahu kenapa ya, dia tuh kayak ngegoyangin ranjang. Nah sedangkan dokter itu bilang, Ibu Nora,
ini kan baru penanaman embrio di rahim ibu. Tolong jangan kakinya jangan ditekuk. Yang kedua, tolong jangan banyak gerak. Yang ketiga, ranjangnya jangan digerakin. Nah, itu papi jering tuh mungkin nggak sengaja ya, itu digerakin guys. Jadi kayak mungkin embrionya atau bayinya tuh terombang-ambing gitu loh, tau gak sih? Mungkin embrionya bingung ya, loh aku ditaruh di rahim tapi kok udah kena gempa gitu kali ya. Terus habis itu udah sekitar aku tuh nggak boleh kencing selama berapa jam ya, pokoknya berjam-jam nggak boleh kencing. Dan habis itu tiba-tiba aku kan udah nggak bisa nahan kencing nih. Akhirnya kan dipasang kateter, udah nih. Kateter dicopot, tiba-tiba aku itu orang kan nggak bisa diem ya. Aku ambil skincare. Nah, aku berdiri berjam-jam itu di depan ranjang. Aku berdiri berjam-jam pakai skincarean di rumah sakit. Habis itu aku ke kamar mandi. Di kamar mandi itu aku kencing. Lama banget kencingnya. Nah, aku berasa kayak kok ada cairan, kayak bukan cairan biasanya ya. Itu kayaknya embrionya deh. Aku ngerasa kayak embrioku keluar gitu loh. Aku mikir kayaknya Tuhan belum berkehendak deh. Ini buktinya embrionya keluar lagi nih. Berasa gitu loh kak. Anak akan membawa dan memberikan rezeki untuk kita. Amin. Bener, anak itu akan membawa rezeki. Cuma rezeki itu harus dicari kak. Gitu loh. Oke lah, istilahnya gini. Ujuk-ujuk nih ya, misalkan ujuk-ujuk aku lahiran nih. Misalkan aku hamil. Terus tiba-tiba ujuk-ujuk aku melahirkan. Nah, tiba-tiba anakku tuh lucu. Aku kan ibaratnya, aku kan udah bilang ya sama papi jering, aku kalau misalkan punya anak, aku nggak mau liatin ke media. Dalam arti mungkin, ya mungkin kalau umurnya udah cukup, baru aku liatin ke media. Nah, rezeki itu kan akan ngeliat tuh, misalkan gini, oh anaknya Norama Jering lucu ya, aku endorse apa? Pampers. Nah, itu baru rezeki namanya. Berarti rezeki itu harus kita cari kak. Kalau kita berdiam, nggak akan dapat rezeki. Karena apa? Satu, kita bukan pesugihan. Bener gak sih Nek? Menurut kalian gimana sih Nek? Coba sih. Sumpah deh, aku waktu itu ngerasa kayak embrioku muncul, lalu dia terbuang di kloset gitu. Kok bisa enggak keputihan? Enggak, itu bukan keputihan. Embrio tuh bukan keputihan. Dan aku tuh nggak pernah keputihan guys. Jadi aku tuh gini ya, aku tuh kalau habis datang bulan itu keluar cairan tuh bening. Nah, bening banget dan itu tidak berbau. Itu sangat wajar. Nah, cuma waktu habis tanam embrio, lah kok papi jering tuh goyang-goyang toh, dikoyak-koyak. Mungkin kan anaknya dalam arti berpikir gini, ini kayaknya dua orang ini kayaknya nggak pengen aku deh. Ya udahlah, aku tak keluar aja. Mungkin gitu loh. Pokoknya aku mau punya anak dalam hitam di atas putih. Karena yang tahu rumah tanggaku sama Jering itu kami berdua dan orang tua kita. Karakterku itu yang tahu papi Jering. Karakter papi Jering yang 1000, 2000, 1 miliar % itu aku. Karena apa? Aku orang yang 24 jam bersama dia. Gitu ya. Kalau sebagian fansnya itu kan hanya tahu permukaannya aja. Lah kalau aku kan tahu, ibaratnya ya kasarnya lah ya, busuk-busuknya pun aku tahu gitu loh. Jadi jangan sampai aku punya anak dalam keadaan stres. Aku tidak akan mau. Aku sudah siapkan lawyer. Hitam di atas putih sudah aku catat dari 1 sampai kesekian number ya. Jadi kayaknya itu ada 500 pernyataan yang harus ditandatangani gitu. Karena aku udah berpikirnya tuh udah jauh gitu ya. Aku udah berpikirnya gini, misalkan aku punya anak terus aku lahiran terus akunya mati. Nah, itu nanti anakku harus diurus sama suamiku. Anakku harus mendapatkan pendidikan yang layak. Anakku tidak boleh berhutang. Anakku kalau remaja tidak boleh pacaran. Kalau cewek harus dijaga keperawanannya. Pokoknya aku udah pikirin sampai ke sana. Bayangin, itu aku udah nyatat beberapa pernyataan ke lawyer untuk nanti diurus dalam hukum. Pokoknya harus kayak gitulah. Padahal kalau dilihat lifestyle-nya kakak bagus. Enggak. Gini kak, ini lifestyle-nya itu aku tuh nggak susah punya anak karena aku udah pernah hamil gitu loh. Dan tapi keguguran ya 2 kali sama mantan ya. Nah,
Kalau yang ini, yang sama Papi Jering ini, itu karena lifestyle masa mudanya Papi Jering. Dan aku pernah keguguran, nah itu yang memicu tubanya itu tersumbat gitu ya Kak. Kayak gitu. Jadi memang kadang ada yang, ini ada masalah lagi ya, dalam arti gini. Ada pasangan suami istri dinyatakan sehat walafiat, rahimnya bagus, spermanya bagus, tapi juga susah Kak punya anak. Nah itu gak tahu kenapa ya, justru karena bahkan pas karena cerai itu masing-masing bisa punya anak loh. Nah itu aku juga nggak tahu ya, itu emang bener loh, rahim itu ranah Tuhan yang Maha Esa gitu. Bener nggak sih Nek? Atau bener nggak sih Nek? Coba typing Nek. Cucok Nek nggak tuh? Bahkan aku disuruh mengurangi olahraga. Bayangin, yang katanya olahraga itu bagus gitu ya, tapi malah aku disuruh ngurangin olahraga gitu loh. Udah lah pokoknya yang ada kayak gitu aja. Oke ya, aku mau olahraga dulu ya guys, nanti aku live lagi. Baru kali ini saya tahu orang mau punya anak harus tanda tangan di kertas hitam putih. Bukan di kertas hitam putih Kak. Aku mau punya anak harus ada legalitas hitam di atas putih. Itu menggunakan lawyer. Karena apa? Yang paham rumah tanggaku itu aku sama Jering. Aku nggak mau dalam rumah tangga, apalagi nanti aku hamil ada KDRT. Aku nggak mau. Dan aku mau anakku lahir itu punya orang tua yang emosinya stabil. Bapak ibunya penuh kasih sayang. Aku nggak mau nanti aku sama Jering itu ribut depan anak, aku nggak mau. Gitu. Ya. Jadi kalau ibaratnya mungkin kakak baru mengetahui hal ini, menurutku ya wajar sih. Tapi kalau aku nggak mau ya, dalam arti gini, yang paham karakter rumah tanggaku itu aku. Yang menjalani, yang mengalami, yang mengetahui itu aku. Jadi aku nggak mau hamil dalam keadaan tertekan. Gitu ya. Bener nggak sih Nek? Menurut kalian itu aku berlebihan nggak? Gini, aku bukan hitam di atas putih masalah masalah harta gono gini, enggak. Aku nggak mau, bahkan pikiranku nggak sampai ke sana. Aku cuma mau aku hamil dalam keadaan sehat walafiat, batin bahagia, anakku lahir berkecukupan, tidak kekurangan. Aku nggak mau ibaratnya nanti ke depannya aku punya anak tapi misal ekonominya lagi gonjang-ganjing, tiba-tiba ngutang. Aku nggak mau. Itu harus ditandatangani sebelum aku hamil. Sesudah aku hamil. Dalam arti misalkan aku dinyatakan hamil nih, aku langsung ajak Papi Jering ke lawyer dan harus diurus. Karena satu, aku tidak mau kondisi hamil aku di KDRT, aku nggak mau kondisi hamil aku dibikin tertekan mental, batinku nggak tenang. Aku nggak mau punya anak, lahir anaknya tiba-tiba memiliki orang tua yang cekcok. Aku cuma mau memberikan yang terbaik untuk makhluk hidup yang dititipkan Tuhan ke aku gitu loh Kak. Jangan sampai aku menyia-nyiakan gitu loh. Bener gak sih Nek? Selama hamil harus bahagia, bener. Jaringannya naik turun. Gini ya Kak. Gimana ya? Kenapa aku melakukan itu? Karena gini, waktu aku IVF di rumah sakit Bros, itu aku ngelihat Papi Jering itu satu nggak sabaran. Dalam arti gini, aku baru keluar dari tempat operasi. Kan kalau pengambilan sel telur itu kan aku dibius, masuk ruang operasi. Nah, sel telurku kan diambil. Nah, otomatis aku itu kan masih dalam keadaan dibius ya. Setelah itu aku dipindahkan ke ruang istirahat. Nah, di ruang istirahat aku masih merem dong. Karena apa? Obat bius itu kan lumayan lama ya. Jadi kayak aku harus tidur dulu. Nah, itu Papi Jering itu karena dia males dan lama di rumah sakit. Akhirnya aku dibangunin paksa Kak. Aku dibangunin paksa. Kayak yang tadinya aku tidur tenang, aku dibangunin paksa. Sampai susternya itu bilang,
Beli jangan dibangunin ya, biarin Mbak Noranya istirahat dulu karena obat biusnya masih bekerja. Nah itu aku dibangunin, aku nggak bisa gitu loh. Dan Papi Jering tuh bilang, iya Ma kita harus cepet-cepet pulang karena males Papa di rumah sakit. Nah menurut aku itu alasan yang nggak masuk akal. Nah dari situ aku berpikir, oh berarti dia ini tipikal orang yang satu nggak sabaran, dan yang kedua, jangan sampai nanti aku hamil, dia nggak sabaran dengan kehamilanku. Masa-masa kehamilan itu masa-masa sensitif. Apalagi ini hamil yang memberhasilkan itu dari program IVF. Itu tuh rentan gitu loh Kak. Ngerti nggak sih Nek? Gitu loh, jangan sampai ibaratnya misalkan aku positif hamil nih, bayi tabung. Harusnya aku nggak naik turun tangga. Nah ini kan ada tangga nih. Terus tiba-tiba suamiku nggak di rumah. Otomatis aku naik turun tangga dong. Lah kok tiba-tiba nanti gugur anakku, gagal lagi. Nah aku tuh mau pokoknya semuanya aku siapkan dengan semaksimal mungkin. Gak ada yang sempurna, tapi setidaknya aku harus kayak udah antisipasi gitu loh. Bener gak sih Nek? Itu tadi ada yang bilang katanya baru kali ini deh hamil ada hitam di atas putih. Ya karena aku sudah mengalami pengalaman pahit gitu loh. Kalau tidak ada pengalaman pahit, gak mungkin aku minta surat hitam di atas putih dengan legalitas lawyer dan harus di tok di pengadilan atau dihukum gitu. Semua itu ada pemicunya Kak, ada sebab musabab, ngerti nggak? Makanya nonton Denny Sumargo. Waktu itu kan aku diwawancara tuh, datang ke podcastnya Denny Sumargo sama Papi Jering. Kan aku bilang, rumah tanggaku sama Papi Jering itu pernah ada ribut. Dia pernah main fisik, lempar ini aku bales. Kan aku bilang di situ dan dia mengakui gitu loh. Jadi aku nggak mau ada kekerasan dalam rumah tangga, aku nggak mau ada abuse, mulutnya juga masih kasar, aku nggak mau gitu loh ya. Gitu. Jadi kayak aku udah 31 tahun loh Kak. Aku ibaratnya harus punya pemikiran yang gak berpikir kayak oh nanti kalau punya anak juga dia berubah. Gak mau. Aku tuh maunya berubah sebelum garis 2 gitu loh. Berubah. Ya udah kamu berubah atas kemauanmu sendiri. Keluarkan sisi ayahmu, keluarkan gimana caranya kayak sabar, lebih sabar gitu loh. Lebih sabar, lebih tenang, dan kayak misalkan harus nunggu lama, itu harus sabar. Jangan kayak gegabah, aduh kok lama banget sih ini prosesnya. Itu bikin aku suntuk Kak, karena energi itu menular. Kalau ibaratnya sebelah kita emosi, kita jadinya tertular, ikut emosi gitu loh Kak. Pokoknya semuanya tuh ada sebab akibat gitu ya. Jadi kayak gak mungkin aku akan hitam di atas putih kalau gak ada something. Udah gitu aja. Jadi kalau misalkan nih, misal nih aku punya anak, terus Papi Jering itu tiba-tiba emosian, KDRT gitu ya, tak ceraiin, gak apa-apa lah. Aku bunting, gak ada bapaknya, gak apa-apa lah gitu, biarin deh, aku masih bisa ngurus anakku sendiri. Orang aku aja dulu single aja ibaratnya mudah kok ngurus diri sendiri, ini apalagi cuma anak gitu. Ibaratnya aku bawa gembolanku sendiri gitu. Pokoknya itulah, aku udah ada 500 pernyataan untuk dia taken dan kukasihkan ke lawyerku untuk di konfirm, dihukum gitu ya. Biarinlah aku dibilang ruwet gitu, nggak apa-apa. Orang kan bisa menilai ruwet, tapi kan yang menjalani rumah tangga kan aku. Nggak mungkin dong, ibaratnya aku harus mengikuti apa kata kalian gitu loh. Kalau nasihat kalian baik, aku ambil. Kalau ibaratnya nasihatnya kurang masuk ke aku, nggak aku ambil. Karena apa? Satu aja poinnya, karakter asli suamiku dan aku itu terbaca dan terlihat di rumah ini. Yang mengetahui itu aku, ibuku, ibunya dia. Gitu loh, ngerti gak sih Nek? Jadi wajar kalau aku tuh udah ada ancar-ancar alias ada benteng gitu ya. Bener gak sih? Gitu. Apalagi dia mintanya anak kembar. Bayangin cowok dan cewek. Kata dia gini, Ma nanti minta ke dokternya langsung aja Ma, kembar gitu. Kembar, oke. Kembarnya gimana? Kembar langsung aja cowok cewek gitu. Nah dia kan enak cuma request. Lah aku yang punya badan,
aku yang akan ibaratnya gembol. Nah itu kan pasti akan menguras energi, bahkan itu kayak pengorbanan seorang ibu gitu ya. Aku layak loh diperlakukan Mbak Ratu gitu ya, dalam arti kayak oh ini dia istriku, dia lagi hamil besar, aku harus memanjakan dia, aku nggak boleh bikin stres, kan kemauan dia punya anak kembar, ya udah kita coba gitu. Kalau misalkan ujuk-ujuk brojolnya langsung 2 cowok cewek, dia harus siap juga bangun subuh-subuh, jangan bangunin gue. Dalam arti gini, kan ada sip-sipan kan biasanya. Aku tuh udah mempelajari dari situ Kak. Misalkan kita punya anak ya, otomatis sip-sipan aja. Dalam arti misalkan aku begadang dari jam berapa ya? Jam 6 sore sampai jam 12 malam itu aku nemenin anakku. Nanti kalau misalkan anakku ngoek-ngoek, ibaratnya dia berisik gitu ya di jam-jam tengah malam, ibaratnya jam 3 subuh atau jam 2 subuh, ya udah dia yang harus urus dan dia harus mau, dia nggak boleh emosi. Karena apa? Dia tuh tipikal orang kalau aku bangunin marah-marah. Nah aku nggak mau, misalkan nih anaknya ngoek-ngoek, jangan dia aduh jangan dia kayak gitu, aku tonjok. Dan berarti nggak boleh. Anak ini kita yang mau dia nangis kek, mau dia mencret kek, harus siap gitu, nggak boleh jijik gitu ya. Aku udah bilang sama dia, nanti kalau misalkan aku lahiran, misalkan dokter menyuruh aku ibaratnya lahiran normal, kamu harus lihat Miss V aku yang menganga lebar. Karena apa? Biar kamu tahu pengorbanannya gitu loh. Jadi kalau kamu nyakitin aku atau selingkuhin aku, kamu bisa lihat, oh iya waktu itu aku ngelihat Miss V istri aku tuh segede goa gini loh, ngeluarin 2 wujud anakku yang aku mau, yang kita mau. Jadi aku nggak boleh lah nyakitin dia, harus punya pemikiran ke sana. Mau dia pingsan kayak ujung-ujungnya bodo amat, yang penting dia ngelihat dan dia harus bisa megang bayi yang baru brojol yang masih darah-darah itu, dia harus bisa nerima tuh. Dari situ kita lihat ini orang nerima nggak ibaratnya bau tak sedapnya apa namanya anak, pokoknya harus nerima, harus bisa nerima jijik-jijiknya lah, kayak nya, darahnya. Misalkan ketuban aku pecah, dia harus bisa ngelapin gitu. Gitu Kak. Aku udah, pokoknya kenapa aku bisa punya pemikiran kayak gini? Ya karena aku pernah ngurus ibuku yang ibaratnya dia hamil, lahiran, ketubannya pecah, gue yang lap. Mau itu bau kayak mau apa, gak peduli. Karena apa? Itu kan, ini kan kalau mamaku ya. Nah kalau ini suamiku nih, jering gitu ya. Dalam arti, misal ketuban aku pecah, kamu harus siap ngelap gitu. Kamu harus siap ngelap tanpa jijik gitu. Misalkan aku lahiran normal, kamu harus lihat. Kamu harus lihat Miss V aku. Kamu harus lihat anakmu keluar dari terowongan itu gitu. Misalkan aku sesar, kamu harus lihat juga. Kamu harus nemenin di dalam. Karena apa? Biar kamu tahu pengorbanan seorang ibu gitu. Kan dia nggak ngerasain Cong, bener nggak sih Nek? Ya kali dia tahu-tahu istrinya beranak gitu. Dan punya anak itu nggak mudah gitu. Dalam arti gini, jangan cuma ngelihat lucu-lucunya aja. Aku udah bilang sama dia gini, Pak, punya anak itu kamu nggak boleh ngelihat lucu-lucunya aja. Kamu lihat nanti anakmu nakal, anakmu susah diatur, itu bagaimana cara didikanmu, tak gituin. Dan nanti aku ajarin anakku kalau bertamu ke rumah orang gak boleh minta-minta. Dalam arti gini ya, misalkan dia bertamu ke rumah temennya, dia tiba-tiba buka-buka kulkas temennya, gak boleh, gak sopan itu. Jadi gini, kalau kamu bertamu ke rumah orang, kalau kamu ditawari baru kamu ambil untuk menghormati. Tapi kalau kamu gak ditawarin apapun, jangan pernah minta. Aku gituin, aku udah, pokoknya selama ini aku tuh jarang live tuh juga selain nata rumah, aku tuh nata otakku bagaimana ya nanti ya. Jangan sampai jadi ibu yang gagal deh. Jangan sampai jadi suamiku jadi bapak yang gagal. Pokoknya harus gak ada yang sempurna, tapi setidaknya bisa sedikit sempurna gitu. Bener gak sih Nek? Aku Scorpio Kak. Karena aku sadar aku punya anak sama Jering ini susah. Jadi kalau sampai aku dikasih berkah tersebut, aku akan jaga gitu. Jangan sampai aku sia-sia gitu. Bener gak sih Nek? Iya kan Nek? Gitu Nek. Ya udahlah ya Nek ya. Aku mau nge-gym dulu ya Nek. Tapi aku nggak boleh nge-gym lama-lama. Paling ya 30 menit lah. Aku juga Scorpio. Iya gitu loh. Pokoknya aku yang utama, aku udah pernah bilang sama suamiku gini, Papa kalau kita punya anak jangan sampai anak kita makan uang hutang ya, sepeser pun, gak mau aku.
Ini prinsipku ya. Ini prinsipku. Ini prinsipku. Aku nggak nyindir kalian ya. Ini prinsipku. Dalam arti di situ aku menuntut kayak bukan menuntut ya. Di situ tuh aku kayak merasa kita harus lebih bekerja, lebih giat lagi. Kamu dan aku kerja, saling support dalam keuangan. Makanya tabungan itu harus ada. Jangan sampai di ekonomi kita kan nggak tahu ya, roda itu kan berputar ya Nek. Dalam arti gini, misalkan nih ya amit-amit ya, ujuk-ujuk tiba-tiba kayak ada serangan rudal apa gitu, tiba-tiba keekonomian kita nggak bagus gitu ya Nek. Dalam arti gini Nek, kita udah punya simpanan nih, oh ini dana anak, oh ini dana kita, ini dana untuk rumah, jadi kayak udah harus tertata, dari situ udah harus tertata tuh. Misalkan nih, amit-amit ya, benar-benar gak ada duit gitu. Jangan sampai ngutang gitu loh. Dalam arti, kita masih punya uang tabungan ya, pakai aja itu. Gitu loh, Nek. Pokoknya gak mau aku, Nek, ya. Pokoknya aku tuh udah gak tahu ya, ini kayaknya aku kejauhan gak sih, Nek? Menurut kalian tuh aku kejauhan gak sih? Apa terlalu jauh? Karena kayak gak mau aja sia-siain yang ibaratnya udah berkorbannya tuh sebegitunya. IVF itu duitnya gede, hampir-hampir itu kayak 1 M lebih ya, apalagi ini mau bikinnya tuh di Penang gitu ya. Terus habis itu pokoknya nggak mau lah, intinya jangan sampai udah dapet anak terus anak itu nggak dibahagiakan. Aku nggak mau gitu, harus bahagia ya, anaknya harus bahagia. Karena kalau anak yang bahagia, dia bakal lebih happy gitu ya. Dia bakal lebih memanusiakan sesama manusia gitu. Jangan anaknya hidup dalam kayak keterpurukan. Dan aku udah bilang sama Papi Jering juga, kalau misalkan kamu capek kerja, kamu jangan bilang kayak, aduh aku capek banget nih cari uang buat beliin anak kita mainan. Jangan sampai omongan kayak gitu didengar sama anak. Jatuhnya nanti anak menjadi kayak, dia berpikir kayak, misalkan anakku udah bisa berpikir gitu ya, takutnya anakku itu berpikir dia beban gitu loh. Aku nggak mau. Jadi kalau misalkan kamu capek, boleh kamu bilang di depan anakmu, aduh papa capek nih, pijitin dong, kayak gitu boleh sambil bercanda. Tapi jangan, aduh papa capek nih beliin, aduh papa capek kerja nih untuk beliin kamu mobil-mobilan. Aku akan marahin dia, nggak boleh. Kesannya anak-anak kita ini beban gitu loh, nggak boleh. Pokoknya udah meminimalisir. Bener nggak sih? Ini pemahaman aku terlalu jauh atau gimana sih? Nek, coba Nek, typing Nek. Apalagi dengan dunia situasinya yang situasinya yang dar-der-dor, ujuk-ujuk begini, ujuk-ujuk begitu. Bener madam, iya kan Nek? Dan aku mau nanti kalau udah jadi ibu, gimana ya aku jelasin sama anakku ya? Karena kan aku jadi brand ambassador, aku tuh jadi gini Nek, aku tuh kan menjadi brand ambassador krim tete itu kan seumur hidup Nek. Nanti kalau anakku nanya, mami ngapain oles-oles tete pakai krem-krem ini? Aku bilangnya apa Nek sama anakku Nek, gitu loh. Nah nanti gimana ya alasannya ya? Masa aku bilang, iya Nek, kan iya nak, ini kan kerjaan mama waktu mama masih bajang, masih belum ada kamu. Terus ini mami dikontrak sampai wafat, sampai mami dikubur Nek. Kayak mana nak? Tapi kan uangnya ngalir nak, gitu loh. Maksudnya ini kan brand ambassador kan seumur hidup nak. Kayak mana nak gitu? Ya udahlah nak, kamu gak usah lihat aja lah nak, anggap aja jangan main sosmed lah anakku. Bener gak sih Nek? Kayaknya anakku gak usah main sosmed deh. Jangan deh. Aku udah bilang sih sama Papi Jering kayak anak kita jangan dikasih handphone ya. Udah jangan dikasih handphone lah ya. Dia main handphone kalau udah umur berapa ya? Udah SMP kali ya. Apalagi kalau misalkan aku punya anak cewek ya. Aduh, nak jaga-jaga lah ya nak ya perawanmu ya. Jangan kamu mau dikasih kembang sama laki-laki terus kamu bilang laki-laki itu cinta sama kamu. Enggak ya nak ya. Banyak laki-laki brengsek ya nak. Jangan. Gak semua tapi banyak nak gitu. Pokoknya kamu jangan mudah kamu dikelabui sama laki-laki. Contoh mamamu ini ya, jangan gitu. Pokoknya aku udah pikirin kalau aku punya anak cewek, aku suruh jaga dia keperawanannya.
jangan mudah dirayu dengan seonggok kembang mawar satu tangkai. Terus nggak boleh dia merasa si cowok itu cinta karena effortnya seolah beliin popcorn, terus beliin kembang, beliin tas. Nggak mau aku. Pokoknya udahlah, kalau anak cowok nanti dia, pokoknya anak cowok ini misalkan udah remaja, dia boleh lah ya bertarung dengan kehidupan, dalam arti misalkan dia itu udah SMA gitu ya. Dia boleh tuh keluar dari rumah, boleh. Untuk apa? Untuk dia bisa mengelola nyalinya dia untuk bertahan hidup. Jadi walaupun dia tahu orang tuanya orang ada, dia itu nggak dikit-dikit minta gitu loh. Jadi dia itu bisa berpikir kayak, oh aku laki-laki, gitu. Maksudnya gini ya, oh aku laki-laki, aku punya pendidikan, aku harus kerja nih. Jadi jiwa-jiwa dia kayak bertahan hidupnya itu harus ada. Tapi kalau anak perempuan aku jaga gitu. Kalau anak perempuan, aku jaga. Pokoknya anakku nih ya, kalau bisa ya, ini kalau bisa, tapi kan tergantung dia juga yang akan memilih kan. Pokoknya anakku ini kalau cewek, aku akan lesin, satu les drum, kedua taekwondo, ketiga silat, terus keempat jujitsu, kelima muay thai, keenam boxing. Pokoknya anakku yang cewek harus bisa bela diri gitu. Nah, kalau yang cowok udah pasti aku lesin tuh. Kamu les musik juga ya, biar bapakmu ada keturunan kayak misalkan bapakmu kan penabuh gendang, penabuh apa? Penabuh drum. Jadi kamu harus melanjutkan. Nanti bapakmu udah tua, gak mungkin main drum terus. Kamu yang lanjut ya. Misalkan tiba-tiba anakku yang cewek itu ternyata dia skillnya di drum gitu ya. Ya udah dia jadi drummer. Nanti kakaknya jadi vokalis gitu ya. Jadi pokoknya semuanya. Pokoknya aku udah bilang sama Papi Jering, Papi nanti anak kita di usia segini dia harus sudah mulai les ya, les bahasa Inggris, bahasa Prancis, pokoknya semuanya. Terus semuanya diasah otaknya, kayak di musik nanti dia pilih apa, misalkan pilih apa, misalkan pilih piano gitu ya, milih piano, atau misalkan pilih kendang, atau milih drum, atau bass, atau gitar, nggak apa-apa, semuanya gitu.